Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Dan saya harap saudara semuanya baik-baik saja dan sehat, tentu di bawah perlindungan berkat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, ya sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, mengetahui ya kasih itu sungguh luar biasa, dan kasih yang penuh dengan harapan, kasih yang memaafkan dan mengampuni, ya kasih yang penuh dengan kesabaran, ya tentunya kasih itu adalah satu-satunya suatu kekuatan bagi kita, tentunya adalah orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang kasih adalah kasih yang memaafkan, kasih yang lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu panjang sabar. Tetapi ketika kita berbicara tentang hidup atau kenyataan hidup, ya, jadi kita seringkali berusaha untuk menerapkan kasih itu di dalam setiap perjalanan hidup kita, ya. Tapi kita seringkali jatuh. Kita mudah dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kasih itu tidak berlaku di dalam kehidupan kita, karena tidak ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Kita mudah terpengaruh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita. Makanya mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kita kekuatan supaya kasih itu benar-benar kuat dan tinggal dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, saudara-saudaraku, saya sengaja ambil di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan ayat 38. Juga di dalam Amsal pasal 18 ayat 17 dan juga di dalam Keluaran pasal 20 ayat 6. Ya, kita mulai dari Matius pasal 22 ayat 37-38. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Musa, di dalam 10 hukum Allah, ya, hukum yang terutama adalah dan yang pertama, ya, sudah menjelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan juga di dalam Amsal pasal 18 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Dan juga di dalam Keluaran pasal 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, artinya kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, ya, dengan akal budi kita. Maka di sini dikatakan dalam Amsal, artinya akan mengasihi setiap orang yang mengasihi Dia, ya. Dan orang yang tekun mencari Dia akan mendapatkan. Artinya orang-orang yang mencari kebenaran, ketika mereka sebelumnya belum mengenal firman Tuhan, artinya mereka percaya dan mengenal Yesus Kristus, ya, artinya mereka mengenal nama Yesus tetapi tidak mengenal firman. Nah, itu kembali lagi saudara, karena mereka tidak membaca firman Tuhan, sehingga ya mereka seringkali mudah dijatuhkan. Mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, karena mereka memang tidak mempunyai dasar, ya, karena mereka mengenal Tuhan hanya sebatas di atas mulut, tapi firman-firman yang mereka tidak baca dan tidak dengar. Nah, sehingga kemudian ketika begitu datang pencobaan-cobaan dari dunia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi.
dan disesatkan. Jadi seringkali mereka menganggap baik, padahal itu adalah hal yang buruk. Dan seringkali mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang bisa memberikan mereka jaminan hidup, tapi sebenarnya akan menghancurkan hidup mereka. Sehingga terjadilah yang namanya putus asa, frustasi dalam kehidupan mereka ketika mereka mengalami pencobaan berat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, di sini Tuhan sampaikan, ya, bahwa kasihilah Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kan itu hukum yang terutama dalam kehidupan kita. Ya, kasih itu sangat besar, sangat luar biasa. Kasih itu sangat penting di dalam kita, orang-orang yang percaya. Ya. Sebab Allah itu akan mengasihi orang yang akan mengasihi Dia. Dan orang yang tekun mencari Dia maka akan mendapatkan. Artinya orang-orang yang mencari kebenaran, orang yang mau belajar mengenal firman Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Sebab Allah akan mengutus malaikatnya ataupun Roh Kudus-Nya untuk memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Mungkin hari ini saudara mengenal Tuhan, artinya masih samar-samar mengenal firman Tuhan. Tetapi karena saudara memiliki harapan yang begitu besar, artinya saudara haus dan lapar untuk terus mencari kebenaran, maka Roh Kudus akan memimpin saudara. Terus memimpin di dalam jalan Tuhan. Saudara akan menemukan itu kebenaran. Ya. Saudara akan dipertemukan kepada orang-orang saksi Tuhan, pada penginjil-penginjil Tuhan atau pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kasih, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sangat mudah kita ucapkan kalau kita berbicara tentang kasih. Tetapi yang sangat sulitnya adalah di dalam tindakan, ya, di dalam melaksanakan kasih itu, di dalam tindakan atau perbuatan kita, itu sangat sulit kita lakukan. Tapi nggak apa-apa saudara. Artinya kita adalah manusia yang lemah. Tentu kita seringkali jatuh. Sekalipun kita bangkit, kita jatuh kembali. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita harus terus mencari Tuhan dan jangan putus asa untuk terus mencari kebenaran. Sebab Tuhan hanya akan menuntun saudara, akan menguatkan saudara, memimpin saudara ke dalam jalan itu. Sehingga saudara akan menemukan Tuhan, menemukan kebenaran itu. Dia akan membawa saudara kepada kemenangan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang berpegang dan mendengarkan perintah-perintah itu disampaikan. Ya, orang-orang yang mendengarkan perintah Allah. Artinya larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Ketika mereka melakukan itu, artinya mereka menjauhkan itu yang menjadi larangan-larangan Tuhan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, itu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, ya, maka Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan akan memberkati mereka dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kita, baik di rumah, di kelompok, di gereja, di persekutuan, di tempat kerja, di manapun kita berada, kita seringkali mendapatkan suatu hal, ya, yang tentunya menjadi tantangan bagi hidup kita. Ketika kita di mana kita dipertemukan orang-orang yang baru, misalnya, artinya kita harus lebih hati-hati dalam sikap bertutur kata. Ketika kita dipertemukan dengan orang-orang baru, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di persekutuan, karena kita sepenuhnya belum mengenal mereka, sehingga sangat penting kita beradaptasi. Karena kita harus menjaga tindakan
perbuatan-perbuatan kita. Dan jangan sampai ketika kita mengetahui dan mengenal mereka, kita semau-maunya melakukan sesuatu, artinya kita mau mencari hal-hal yang tentu kita ingin supaya kita menjadi orang yang berpengaruh besar, baik itu di kelompok atau di persekutuan atau di dalam pekerjaan kita. Itu artinya saudara menikah diri tidak boleh, ya, tapi ambil perhatian Allah. Dengan apa? Mengutamakan yang lain daripada diri kita. Kita harus berkorban untuk orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya. Karena yang merawat kita itu Allah. Ketika kita peduli dengan orang lain, Tuhan yang peduli dengan kita. Ketika kita hanya peduli dengan diri sendiri, ya, kita tidak peduli dengan orang lain, maka Tuhan akan peduli dengan mereka, tapi Tuhan tidak akan peduli dengan kita. Jadi terbalik saudara, keinginan Allah itu berbeda dengan keinginan kita. Dan itu jauh daripada rancangan Allah, itu lebih sempurna, lebih indah, dan lebih baik daripada apa yang kita rencanakan, daripada apa yang kita inginkan, daripada apa yang kita bayangkan. Ya, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan, ya, terapkan terus itu kasih di dalam diri kita, di dalam sikap, tindakan, perbuatan kita, baik itu tutur kata. Kasih itu sangat penting. Kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Artinya kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Mari kita memposisikan diri kita sebaik mungkin. Bila perlu berada di tempat yang paling bawah. Kita harus mengangkat orang-orang di sekitar kita. Biarkan kita berada di tempat yang paling bawah. Sebab apa saudara? Tuhan yang akan mengangkat derajat kita. Artinya, kalau saudara membaca firman Tuhan, ya, Alkitab juga mengatakan, ya, setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Setiap orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Itu bukan ditinggikan secara bagaimana duniawi, bukan. Ya, tapi di mata Allah, ya, saudara akan ditinggikan. Tapi mata dunia itu tidak berarti, saudara. Pandangan dunia berbeda dengan pandangan hal-hal surgawi. Artinya orang-orang yang dihina diabaikan, orang-orang tidak berarti yang diabaikan, yang tidak dipedulikan oleh dunia ini, orang-orang lemah dianggap lemah dan tak berdaya. Itulah yang dipilih Allah, supaya mereka yang kuat, mereka yang semua akan dipermalukan. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, mari kita menerapkan kasih itu. Kita harus saling mengasihi sesama kita, saling mengampuni. Itu adalah kasih. Saling mengasihi, mengampuni, menguatkan, mendorong sesama. Jangan menjatuhkan, ya, jangan iri dengan orang lain. Harus kasih, penuh cinta. Ketika orang berbahagia, kita harus ikut berbahagia. Ketika teman saudara kita hidupnya sekarang sukses, ya, kita harus turut bersuka cita dan mendoakan semoga kesuksesannya, hartanya, apa yang ia miliki saat ini, ia pergunakan untuk kebaikan. Itu yang kita doakan. Jangan kita malah iri. Ya, itu tidak boleh. Tetapi biarkan kasih itu menyala dalam hati kita. Artinya kita mengampuni, menguatkan sesama, mendorong sesama, mendoakan sesama kita, sehingga mereka yang mengalami kegembiraan dalam hidup mereka, kita juga ikut bergembira dengan mereka. Mereka yang bersuka cita, kita harus ikut dengan mereka. Mereka bersedih, kita ikut bersedih dengan mereka. Artinya kita peduli dengan sesama. Artinya kita begitu mengasihi sesama kita, kita mengasihi mereka, tidak peduli siapapun mereka. Memang saudara, dalam setiap hubungan, baik itu persahabatan, percintaan, rumah tangga, dalam hubungan apapun saudara, ya, tentu tidak pernah jauh, tidak pernah lepas dari yang namanya perselisihan. Karena dalam setiap masalah perselisihan ini sangat penting kehadiran kasih di tengah-tengah. Sekalipun kita benar, kita harus mengalah. Itu adalah kasih saudara. Jangan mempertahankan ego.
itu adalah sebuah kesombongan. Dan saudara ketika mempertahankan dan memelihara itu, maka roh jahat akan terus mengangkat, akan terus menyiram itu, kesombongan itu. Sehingga pada suatu saat, atau pada suatu hari, saudara akan dijatuhkan oleh kesombongan itu sendiri. Sikap ataupun perbuatan. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi ketika dalam perselisihan, permasalahan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ketika kita hadirkan kasih dalam, ada kita harus mengampuni sesama. Sekalipun besar kesalahannya, kita harus ampuni. Dan ketika tidak ada yang mau mengalah, lebih baik kita yang mengalah. Artinya kita memiliki kasih, mengampuni sesama kita. Sehingga kasih itu menguatkan sesama kita, menghadirkan suatu kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri dalam setiap hubungan teman, sahabat, orang-orang dalam perkumpulan, dalam gereja atau dimanapun dalam pelayanan. Itu sangat penting. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mulai hari ini ataupun sampai di hari-hari yang akan datang, semoga kasih itu terus menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Terus mengasihi sesama, mengampuni, mendorong, mendoakan sesama. Dimanapun saudara berada, harus saling mengampuni dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan perintah-perintah Allah, firman-firman-Nya, berpegang teguh pada firman Allah, supaya saudara akan memberkati saudara dan menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, yaitu tentang kasih, ini akan menjadi berkat bagi saudara, dan juga saudara dengan kekuatan kuasa Roh Kudus juga dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, menjadi penginjil, pewarta, sehingga saudara pun akan menjadi berkat bagi semua orang. Dan dimanapun saudara berada, itu akan menjadi berkat bagi mereka, baik melalui sikap, tindakan, dan perbuatan saudara yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua yang diberkati ataupun yang percaya kepada Yesus Kristus. Salam. Tuhan Yesus memberkati.